saudara-saudara, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang tidak pernah berubah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun dunia boleh berubah, namun kasih-Mu tetap untuk setiap kami Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku ada di dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sungguh Tuhan, Kau pengharapan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Sampai detik ini ku melihat
yang Tuhan yang bisa diandalkan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Bahkan saat kami tidak setia, Kau tetap Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini ku melihat penyertaan-Mu sendiri.
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu itu yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Tuhan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Yes Lord. Aman dan sejahtera walau di rancangan-Mu yang tengah badai. terbaik. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Baik di dalam lembah duka, saat ada Engkau Tuhan, arti kami rasakan keindahan bersama dengan-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Yes Lord. aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Teguhkan hati kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. This is a desire of our heart, Lord. Sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Kami aman walau di bersama-Mu. tengah Kami badai. aman bersama-Mu Tuhan. Ingin ku Bapa selalu Kau yang memegang tangan bersama, kami. rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di Tengah badai, ingin ku selalu bersama,
walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sungguh Tuhan Kau yang kami perlu. Engkau yang ku Engkau satu-satunya yang kami perlu. Biar Kau yang menawan hati kami. lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, setia, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Amin. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Tak pernah berakhir kasih setiamu, terlalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap kami mau percaya kasih setiamu yang menopang kami Kau Tuhan. segalanya. Kami mau percaya kasih setiamu yang memampukan kami. Tak pernah berakhir kasih setiamu, Sungguh terlalu nyata Tuhan. dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap pada
yang memberi kami kekuatan untuk bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu itu yang menopang kami. Pertolonganmu Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, berikan kami istirahat dalam hadirat-Mu. Kami merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa segala kelemahan kami bawa segala beban kami Tuhan. Biar Kau kembali yang mengisi kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Engkaulah kepenuhan kami, Engkaulah yang memuaskan kami. Terima kasih Tuhan. Time of refreshing here in Your presence. Yes, Lord. No greater blessing than being with You. Restore our soul, Lord. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with You. Saat ini Bapa, biar Engkau mengisi kami Tuhan. Isi kami, penuhkan kami dengan kasih-Mu. Biar kami menerima penghiburan, kami menerima refreshing our soul dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau minum dari kasih-Mu. You are our greater joy, Lord. You are our greatest joy, Lord. Time of refreshing here in Your presence. No greater blessing than being with You. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with You. Time of refreshing here in Your presence. No greater blessing than being with You. My soul is restored. My mind is renewed.
you. Saat terindah di hadirat-Mu, kami terima berkat-Mu Tuhan, berkat melimpah ada padamu. Amin. Ku dipulihkan dan dibarui. Engkau yang memperbarui kekuatan kami Tuhan. Amin. Thank you Jesus untuk kekuatan yang baru yang kami diberikan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat terindah tetap di sini hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Amin, amin. Oh, sungguh indah Tuhan. Saat terindah, biar ini jadi momen refreshing kita. Di hadirat, Biar ini jadi momen pertukaran yang Tuhan berikan untuk setiap kita. berkat Kita tukar beban kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. ada padamu. Thank you Jesus. Ku dipulihkan dan ada sukacita. Time of refreshing here in your presence.
Rakata karaya takane masyakata. Kurasa kiri kiara latakana masya. There's no greater joy, Lord, than being with you. Dan pujian kami Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Haleluya. Bagi anak domba. You reign forever, Lord. You reign forever. Yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Kau besar Tuhan, anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Oh, kau berkuasa. Haleluya. Unto the Lamb of God. Anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. Saya kembalikan pada tinggi. Berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan bagi anak domba yang terus berkuasa selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini Kau berikan kami kesempatan, Kau berikan kami kesehatan untuk melayani Engkau kembali. Satu kehormatan Bapa bagi setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan Kau perbarui kami. Berikan kami roh yang rela. Berikan kami hati yang terus membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengiring Engkau.
Bapa, Engkau jadikan setiap kami yang ada di tempat ini umat di dalam pergerakan-Mu Tuhan. Kami rindu kami tidak menjadi manusia biasa-biasa saja atau menjadi manusia yang baik saja, tapi Tuhan, Kau memanggil kami untuk menjadi manusia ilahi. Biar setiap kami menemukan destiny dan warisan yang sudah Engkau tetapkan buat kami, dan setiap kami masuk ke dalam warisan-Mu itu Tuhan, kami bergerak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan. Biarlah hanya Tuhan Engkau menjadi pusat di dalam ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur buat pagi yang sangat diberkati ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Apakah ada yang mau bersaksi? Saya memberikan ruangan untuk bersaksi. Jangan pasif ya saudara ya. Gak ada yang mau bersaksi. Kalau gitu saya yang bersaksi saja ya. Beberapa hari ini, waktu hari Rabu itu kita ada kumpul di sini, kita berdoa. Saya sangat terhibur ya oleh kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup ya. Kesaksian kita itu bukan tentang hanya kalau Tuhan berkati kita untuk materi kita atau keuangan, tapi kesaksian hidup kita itu adalah bagaimana Tuhan menjadi nyata ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada hal-hal yang mungkin itu hanya terlintas di dalam pikiran kita gitu ya, sekilas gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa baiknya ya. Waktu bulan 11-12 waktu itu menjelang akhir tahun, saya sempat merenungkan kembali janji yang Tuhan berikan kepada saya pada akhir tahun 2022 untuk 23. Waktu itu sempat terlintas gini, iya ya janjinya kok belum digenapi kan gitu ya. Soalnya ini wis mepet, tahunnya mau selesai gitu. Jadi di dalam pikiran kita tuh, pikiran saya sekilas tuh muncul gitu. Tuhan, ini kok belum digenapi? Apa aku nih salah dengar? Mungkin aku salah krosok-kroson gitu ya. Saya hanya sekilas merasakan itu ya. Tapi saya bersyukur ya. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang kehidupan doa yang berkesinambungan selama 24 jam di hadapan Tuhan. Meskipun kita gak ngomong kemana-mana, kita bahasa roh enggak ya. Tapi Tuhan itu juga, Dia lihat apa yang kita pikirkan itu sebagai doa loh saudara ya. Dan pada hari Rabu waktu kita doa, Kemis ya, waktu itu C. Petris dan Mbak Enda, mereka itu kayak mewakili hati Tuhan gitu ya, menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa gitu sama janjinya. Padahal saya tidak pernah curhat juga sama mereka, karena saya pikir ini kan cuma terlintas saja, saya juga tidak pernah, maksudnya tak ulang-ulang, tak renungkan enggak. Tapi di situ saya melihat perhatian Tuhan tuh untuk kita itu luar biasa ya. Kadang-kadang satu hal yang terlintas kelihatannya biasa, tapi itu bisa mungkin mempengaruhi perjalanan kita ke depan dengan Dia. Makanya Dia ingatkan kembali gitu ya, Dia kuatkan kembali lewat orang-orang yang tidak terduga, karena kita nggak pernah cerita juga. Saya bersyukur gitu ya, bahwa di dalam fellowship ini Tuhan itu sangat nyata menguatkan kita, satu dengan lainnya itu sangat nyata. Kita itu somehow Tuhan itu kayak connect us gitu ya, in the spirit gitu. Kita itu bisa saling mengingatkan gitu ya. Seperti kemarin saya WA Mbak Enda, oh terima kasih kamu ingatkan aku, Tuhan ingatkan aku dari 2 bulan aku molor-molor terus. Padahal saya ya gak ngerti, dia gak pernah cerita gitu ya. Saya ya gak kepikir seperti itu juga. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ya saudara, saya juga berharap mungkin saudara yang ikut dari online ya, suatu saat bisa ikut di onsite, bisa bergabung sungguh-sungguh bukan hanya satu arah mendengarkan pengajaran, tapi bisa kita interaksi, kita bertumbuh sebagai satu keluarga ya. Benar-benar ada interaktif, ada benar-benar ada fellowship di antara tubuh Kristus itu untuk saling membangun, saling menguatkan, untuk membawa kita tuh saling bisa bergerak. Karena ibadah kita sesungguhnya bukan hanya sekedar di tempat ini saja, tapi ketika kita di luar kita berfungsi, itu yang Tuhan mau. Kalau nggak ada yang mau bersaksi, nggak ada yang mau bersaksi, saya kembalikan kepada Pak Doni. Silakan Pak Doni.
Iya, padahal khotbah saya hari ini pendek, saudara. Tidak ada yang bersaksi. Tambah pendek, pulang cepat kita. Iya, saya bilang ke Chester, ya saya yang simple-simple saja hari ini, ya supaya kalau ketemu Pak Doni tidak berat-berat terus gitu ya. Ya simple-simple saja. Saya kalau mikir berat juga terus lama-lama rambut jadi putih. Ya shalom semua, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tadi pagi saya dapat sesuatu dari Tuhan. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya waktu ada teman yang sharing dan saya dapat sesuatu, ini sekedar intermezzo saja, bukan khotbah saya. Satu kali saya dibawa karena dia khotbah Yehezkiel pasal 47, dan waktu dia khotbah Yehezkiel 47 tentang sungai mata air yang ada di bawah bait suci. Satu kali Tuhan membawa saya untuk melihat ayat 1 dan ayat 2. Yehezkiel 47 ayat 1 dan ayat 2. Alkitab berkata, kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu memang menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan, jadi dari sebelah selatan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Ayat 2 ini yang saya mau Anda lihat. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Supaya Anda tidak bingung, ini yang saya mau katakan. Satu kali Tuhan membawa Yehezkiel melihat di bait suci, ada air yang mengalir dari selatan munculnya, selatan mezbah, dan mengalir ke arah timur. Bait suci itu memang menghadap timur, jadi dia mengalir ke arah timur. Nah, Tuhan nanti akan menyuruh, seperti yang mungkin sebagian Anda tahu, menyuruh untuk Yehezkiel, setiap kali dia mengukur 1000 hasta, dia suruh Yehezkiel akan masuk ke sungai itu. Dan mereka harus keluar lebih dahulu. Jadi sebelum itu mereka harus keluar dari pintu gerbang. Tetapi menariknya, Yerusalem punya pintu gerbang timur, mereka akan pergi ke timur, tetapi Alkitab berkata Tuhan membawanya lebih dahulu keluar bukan dari pintu timur, tapi keluar dari pintu utara. Dan Alkitab berkata dia berkeliling. Jadi dari utara, keluar dari utara, nyisiri sepanjang pintu gerbang yang ada, tembok yang ada, datang ke pintu gerbang timur. Kalau saya jadi Yehezkiel, saya bilang, ya langsung aja pintu timur gitu ya. Kenapa harus keluar dari utara, kelilingi, dan sampai ke pintu gerbang timur, dan mulai mengukur air yang ada di pintu gerbang timur. Tapi sampai satu kali Roh Kudus turun dan dia berkata, seringkali kita merasa bahwa time we spend with God, waktu yang kita habiskan untuk Tuhan, itu seringkali wasting time, menghambur-hamburkan waktu. Tetapi waktu yang kita pakai untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, itu sebenarnya adalah perjalanan Tuhan membawa kita berkeliling. Dia sementara membawa kita berkeliling, dan dalam perjalanan berkeliling hanya ada 2 pribadi di situ, Tuhan dan kita. Seringkali kita mau langsung aja pintu gerbang timur. Masalahnya di sana kok. Saya mau kerja kok. Saya mau buat ini kok. Saya mau lakukan itu kok. Saya mau aktivitas ini kok. Tapi Tuhan berkata, memang lebih cepat mungkin akan keluar dari pintu gerbang timur. Tapi Tuhan membawa dan secara sengaja membawa Yehezkiel keluar dari utara. Kenapa? Supaya bisa keliling. Bisa berjalan berdua. Dan di tengah-tengah perjalanan berdua itu, saya percaya Yehezkiel menerima sesuatu yang luar biasa. Kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang akan dia emban di pintu gerbang timur, itu dia dapatkan dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Jadi
Waktu yang kita habiskan untuk Tuhan itu not wasting time. Itu bukan untuk menghambur-hamburkan waktu, tapi justru adalah perjalanan berkeliling dengan Tuhan. Sebelum sampai pada masalah kita, sebelum sampai pada pekerjaan kita, Tuhan bilang, sini yuk, keliling sama aku. Dan hari itu 2 orang berkeliling. Saya berdoa hari ini, you are not wasting time. Anda nggak menghambur-hamburkan waktu. Kita belajar sesuatu dan kita menikmati Tuhan. Oke, amin. Oke, selesai. Haleluya. Itu sepenggal pewahyuan, sepenggal pewahyuan saya. Kapan khotbahnya enggak tahu. Saya lagi cari. Muncul di mana nanti saya akan sempalin di situ. Oke. Mari saya bawa Anda ke 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Saya ditanya oleh Ci Esther, tema apa Pak Doni? Dan saya berkata, saya percaya bahwa berakhirnya sebuah musim yang lama akan menjadi permulaan dari sebuah musim yang baru. The end of a season is always the beginning of a new season. Jadi akhir dari sebuah musim itu selalu membawa kita pada musim yang baru. Musim 2023 sudah berakhir dan kita memasuki sebuah musim yang baru, musim 2024. Saya tidak melihatnya sebagai pergantian kalender, tetapi saya melihatnya sebagai sebuah pergantian musim. Dan 2 Timotius 4 ayat 7 ini ayat terkenal, tapi persoalannya seringkali terkenal di rumah duka. Rumah duka. Ini ayat terkenal, sangat terkenal. Terkenalnya di rumah duka terutama. Pendeta rata-rata akan mengkhotbahkan ayat ini di rumah duka. Dan saya memang dari dulu agak aneh. Waktu Natal tidak pernah khotbah Natal. Paskah saya tidak pernah khotbah Paskah. Justru waktu bukan Natal saya khotbah Natal. Saya ini dari dulu agak aneh. Sebab khotbah saya berdasarkan pewahyuan terbaru. Jadi saya bilang ke Cingyin, jangan terlalu sering-sering undang saya, sebab seringkali jadwal lebih cepat daripada perwahyuan. Jadi, belum pewahyuan dia sudah kasih jadwal. Saya bilang, Tuhan khotbah apa? Saya bisa saja khotbah, tetapi saya mau kalau ketika saya khotbah, benar-benar khotbah itu adalah sebuah pewahyuan yang sudah tertata dengan baik. Jadi saya bilang, tolong jangan terlalu cepat, sebab seringkali jadwal lebih cepat daripada pewahyuan. dan satu kali, dan saya percaya bahwa ini yang terjadi. Tetapi Paulus menurut saya sementara bicara tentang the end of the season, bukan hanya kematian, tetapi end of the season. Dan saya selalu mengingatkan orang, Paulus belum mati, tetapi dia sudah mengakhiri sebuah season. Jadi dia bicara tentang ending a season dan beginning the new season. Dan di ending of a season, Anda harus mengerti bahwa ada 3 hal yang Paulus hari itu mau letakkan bagi setiap kita. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7 ada 3 kata aku telah yang Paulus ucapkan. Nomor 1 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nomor 2 Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dan nomor 3 Paulus berkata, dan aku telah memelihara iman. Ada 3 aku telah. Nomor 1, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nomor 2, aku telah mencapai garis akhir. Dan nomor 3, aku telah memelihara iman. 3 aku telah ini menurut saya adalah standar yang akan dikenakan kepada setiap kita in the end of the season. Setiap 3 telah ini bicara tentang 3 standar, 3 pertanyaan yang pada akhirnya selalu akan ditanyakan Tuhan kepada setiap kita. Nah, mari kita belajar 3 pertanyaan ini. Saya tidak terlalu lama. Nomor 1, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris berkata, I fought a good fight. I fought a good fight. Berarti pertanyaan nomor 1, Paulus berkata, aku telah bertanding dalam pertandingan yang baik. Aku telah berjuang dalam sebuah perjuangan yang baik. Aku telah bekerja dalam sebuah pekerjaan yang baik. Jadi pertanyaan nomor 1 Paulus kepada setiap kita adalah, do you still fight? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, the ending of the season, dan
akan selalu menjadi pertanyaan Tuhan kepada setiap kita adalah, do you still fight? Kamu masih berjuang atau tidak? Kamu masih berperang atau tidak? Kamu masih bertanding atau tidak? Kamu masih berharap atau tidak? Anda lihat seringkali kehidupan memukul kita, dan ketika hidup membuat kita babak belur, pertanyaannya adalah, masihkah kita meninju balik? Masihkah kita melawan? Masihkah kita berjuang? Izinkan saya bawa ini pada titik praktis. Artinya hidup akan selalu tidak adil. Jangan pernah tanya hidup itu adil atau tidak adil. Hidup akan selalu tidak adil dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun dalam ketidakadilan hidup, pertanyaan sederhana adalah, masihkah kita tetap percaya sekalipun hidup ini tidak adil? Seandainya hidup mengambil banyak hal dalam hidup Anda dan saya, maka pertanyaannya adalah, masihkah kita tetap bermurah hati ketika hidup mengambil banyak hal dalam hidup Anda dan saya? Ketika hidup itu penuh dengan keputusasaan, pertanyaan Paulus adalah, do you still fight? Apakah engkau tetap berharap sekalipun engkau ada di tengah-tengah keputusasaan? Ketika hidup mengecewakan, maka pertanyaan Paulus adalah, do you still fight? Apakah engkau masih mau tetap beriman sekalipun kehidupan sepertinya mengecewakan? Ketika orang-orang menjadi pelit dengan hidup kita, orang-orang tidak mau menolong kita, pertanyaannya adalah, do you still fight? Walaupun sekalipun engkau tidak ditolong oleh orang, masihkah engkau bersedia mengulurkan tanganmu menolong orang yang mungkin lebih malang nasibnya daripada Anda dan saya? Do you still fight? Masihkah engkau terus berjuang? Nah, saya teringat dengan satu ayat di Perjanjian Lama, seseorang yang bernama Sama, anak Age orang Harari. 2 Samuel pasal 23 ayat 11. Saya pernah mengkhotbahkan tentang 3 triwira Daud. Daud punya 30 jenderal yang luar biasa. Tetapi sekalipun 30 jenderal ini luar biasa, masing-masing dari mereka tidak akan mampu mengalahkan 3 jenderal yang terhebat. Jadi mereka the best of the best, 3 best of the best. Jadi 3 jenderal terhebat yang oleh Alkitab disebut sebagai triwira. Sama adalah salah satu orang yang dimasukkan dalam kelompok triwira. Nah, mari coba lihat 2 Samuel 23 ayat 11. Kenapa Sama ada di sana? Alkitab berkata, sesudah dia ada Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Kacang merah dalam Alkitab mengingatkan kita pada satu peristiwa, yaitu peristiwa apa? Esau menjual hak kesulungannya demi semangkuk sop kacang merah. Jadi kacang merah di Lehi menurut saya adalah gambaran tentang hak kesulungan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita harus berani untuk relakan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita harus berani untuk lepaskan. Ketidakmampuan kita untuk melepaskan masa lalu akan selalu membuat masa depan kita menjadi seperti masa lalu kita. Setuju? Kalau Anda tidak pernah belajar melepaskan masa lalu, maka Anda sudah membuat masa depan Anda sama seperti masa lalu Anda. Masa lalu bukan hanya bicara tentang perjalanan waktu. Masa lalu bicara tentang sebuah realita, sebuah dimensi. Anda boleh hidup hari ini, tetapi sebenarnya Anda masih hidup dalam kenangan masa lalu. Selama Anda tidak punya kemampuan untuk melepaskan masa lalu, maka Anda tidak akan pernah melihat hari depan yang baru. Oleh sebab itu ada hal-hal dalam hidup ini kita harus lepaskan. Tetapi ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak boleh kita lepaskan. Kalau setan menyerang keuangan kita, Anda belajar untuk melepaskan. Tetapi kalau setan menyerang keluarga kita, Anda tidak boleh melepaskan. Sebab keluarga bicara tentang hak kesulungan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ketika setan menyerang anak Anda dan saya, Anda harus bilang sama setan, saya tidak akan pernah melepaskan anak-anak saya. Sebab saya percaya, sama seperti Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan mereka. Anda harus berjuang untuk itu.
Ada hal-hal yang kita sebut sebagai panggilan. Ada hal-hal yang kita sebut panggilan yang tidak boleh kita lepaskan dalam kehidupan ini. Itulah sop kacang merah Anda dan saya. Itulah ladang kacang merah. Dan ayat 11 berkata, ketika semua orang lain mundur, tiba-tiba ayat 12 Alkitab berkata, maka berdirilah dia di tengah-tengah ladang itu. Dia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Baca sama-sama 1, 2, 3 kalimat terakhir. 1, 2, 3. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada mujizat tanpa persoalan. Persoalan dengan kita adalah kita selalu mau kemenangannya, tetapi kita tidak pernah mau medan peperangannya. Kita mau mujizatnya, tetapi kita tidak pernah mau masalahnya. Kita mau kesuksesannya, tetapi kita tidak mau kerja kerasnya. Itu sebabnya kita mudah iri kepada keberhasilan orang lain, tetapi kita tidak pernah iri pada penderitaan mereka ketika mereka memulai bisnis mereka dari bawah. Kita seringkali hanya iri pada hasil yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kita tidak pernah iri pada proses yang dijalani oleh orang lain. Kita lupa bahwa tidak ada hasil tanpa sebuah proses. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah peperangan. Tidak ada mujizat tanpa sebuah masalah. Tidak ada keberhasilan tanpa sebuah kerja keras. Bahkan saya temukan dalam hidup ini bahwa seringkali semakin besar peperangan, semakin besar kemenangan. Semakin besar masalah, semakin besar mujizat. Semakin besar iman, maka kita akan melihat kesuksesan semakin besar. Oleh sebab itu kalau Anda mau mujizat yang besar, maka kata John Maxwell, dia berkata, syarat terjadi sebuah mujizat adalah masalah. Kalau Anda mau lihat masalah besar, kalau Anda mengalami masalah besar, maka Anda tahu akan Anda menerima mujizat yang besar. Semakin besar mujizat, semakin besar masalah. Semakin kecil mujizat, maka semakin kecil masalah. Jadi kalau Anda mau mujizat yang besar, Anda harus belajar menerima masalah yang besar. Kalau Anda hanya siap pada mujizat yang kecil, maka Anda hanya perlu masalah yang kecil. Jadi mau besar atau kecil? Jangan gede-gede. Oleh sebab itu dia mengajarkan kita dengan sederhana, do you still fight? Masihkah engkau berjuang dalam hidup ini? Pertanyaan di ending of the season seharusnya kita bertanya, masihkah saya berjuang? Masihkah kita ini berjuang? Masihkah kita ini kuat? Masihkah kita berharap? Masihkah kita terus memberi kebaikan? Masihkah kita berbuat sesuatu untuk Tuhan? Masihkah kita ada dalam panggilan Tuhan? Sekalipun kehidupan seringkali membuat kita menerima sesuatu yang berbeda. Kehidupan mengecewakan. Maukah Anda masih tetap tidak mengecewakan orang lain? Maukah Anda tetap percaya berbuat yang baik pada orang lain? Itu pertanyaan nomor 1. Do you still fight? Pertanyaan nomor 2, Paulus bertanya, aku telah mencapai garis akhir. Pertanyaan Paulus nomor 2 adalah, will you finish it? Will you finish it? Apakah engkau akan mengakhiri? Anda lihat kita seringkali mudah untuk memulai sesuatu, tetapi seringkali kita tidak mampu menyelesaikan apa yang kita mulai. Saya masih ingat dengan jelas waktu saya ngobrol-ngobrol dengan satu orang jemaat, orang kaya. Dan dia bilang begini, Pak, anak muda zaman sekarang itu punya mental tempe semua. Saya bilang, kenapa Pak? Dia bilang, anak saya loh Pak, lulus dari sekolah internasional, sekolah hebat. Datang sama saya, bilang, Pak saya minta modal supaya saya mau buat usaha dengan teman-teman saya. Dia kasih portofolionya, dia gambarkan kira-kira ini yang mereka buat, dan kalau ini berhasil mereka akan dapat ini. Dan saya beri dia modal. Mereka kongsian dengan teman-teman, mereka mulai modal. Bulan pertama karena masa promosi laku hebat. Bulan kedua mulai turun masa promosi, mulai turun pelanggan. Bulan ketiga mulai sepi. Tiba-tiba bulan keempat dia datang, Pak, mau tutup itu usaha yang itu, tolong tambah modal yang baru, sebab saya dan teman saya akan mulai usaha yang baru. Dan dia bilang, kamu kira uang turun dari langit?
Dan dia marah dan dia protes, dia komplain sama saya dan berkata, anak muda zaman sekarang, anak muda yang punya mental tempe tidak pernah mau berjuang. Persoalan dengan kita seringkali sama, kita mudah memulai sesuatu. Persoalannya kita tidak pernah mau menyelesaikan apa yang kita mulai. Ada pepatah lama berkata, permulaan yang baik berarti setengah perjalanan sudah tercapai. Permulaan yang baik, starting well, membawa kita pada 50% perjalanan. Ya, that's good. Tetapi 50% perjalanan tidak akan pernah membuat Anda jadi pemenang dari sebuah perlombaan. Oleh sebab itu kita bukan hanya starting well, tetapi kita harus finish well. Bagaimana kita menyelesaikan dengan baik. Hari ini terjadi sedikit pergeseran pada negara yang punya angka bunuh diri tertinggi di paling tidak negara-negara Asia. Selama bertahun-tahun tak tergoyahkan, Jepang adalah negara dengan angka bunuh diri tertinggi. Tapi hari ini Jepang dikalahkan oleh Korea Selatan. Dan yang mengerikan adalah di Jepang selama bertahun-tahun, bahkan di seluruh dunia, angka bunuh diri tertinggi itu laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tetapi khusus Korea Selatan menarik hari ini, Korea Selatan punya angka bunuh diri, wanita lebih tinggi angka bunuh diri daripada laki-laki. Jadi wanita di Korea Selatan lebih banyak stres daripada laki-laki. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi. Mungkin karena laki-laki di sana banyak persaingan, sebab angka laki-laki lebih sedikit daripada angka perempuan. Dan laki-laki di Korea Selatan, saya tidak mau bilang tampan-tampan, mohon maaf kepada semua penggemar K-pop idol, ARMY dan lain-lain. Saya mau bilang bahwa semua idola di Korea Selatan, walaupun laki-laki, saya bilang laki-laki yang cantik-cantik. Sebab saya percaya make up mereka lebih mahal dan lebih banyak daripada make up istri saya. Cantik-cantik. NCT, wah cantik-cantik. TXT, wah cantik-cantik. Seventeen, cantik-cantik. God7, kok Pak Doni tahu? Biasa, bahan khotbah. Cantik-cantik. Dan mungkin ada persaingan. Dan semua ada tuntutan. Dan itu yang terjadi. Bunuh diri berarti, seperti rekan saya berkata, orang lebih berani mati daripada berani hidup. Tetapi bagi saya bunuh diri adalah berhenti dari sebuah pertandingan. Hari ini Anda mungkin tidak bunuh diri, tetapi kebanyakan dari kita menjadi zombie kehidupan. Sebab kita masih menggunakan aktivitas kita masih bekerja, kita masih hidup, kita masih bergerak, tetapi sebenarnya kita sudah berhenti di dalam. Kita sudah berhenti menyerah di dalam. Kita bekerja tanpa passion, kita melayani tanpa kasih. Saya baru membahas beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana aktivitas pelayanan dapat menjadi topeng kamuflase menutupi kemunduran rohani. Sebab dalam Wahyu 2 ayat 2, kalau Anda periksa dalam Wahyu 2 ayat 2, Tuhan Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu usahamu, dan aku tahu ketekunanmu. Pekerjaan, usaha, ketekunan. Sama-sama bilang pekerjaan, sama-sama bilang usaha, sama-sama bilang ketekunan. Tetapi yang menarik adalah dalam 2 Tesalonika pasal 1, dalam 2 Tesalonika pasal 1, tiba-tiba Paulus mengatakan satu hal dan Paulus berkata begini, sebab kami tahu, sebentar saya coba cari, semoga saya tidak salah. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Tiba-tiba Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Bandingkan 1 Tesalonika 1 ayat 3 dengan Wahyu 2 ayat 2. Wahyu 2 ayat 2 berkata, Tuhan Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu usaha jeripayamu, aku tahu ketekunanmu. Tetapi 1 Tesalonika 1 ayat 3, Paulus berkata, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Wahyu 2 ayat 2 berkata, aku tahu pekerjaanmu tanpa kasih, tanpa iman,
usahamu, jeripayamu, dia tidak menyebut kasih di situ. Dan dia bilang ketekunan, tapi dia tidak menyebut pengharapan di situ. Padahal Paulus jelas berkata, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan, pengharapan. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Berarti mereka punya pekerjaan, mereka punya aktivitas, tetapi mereka kehilangan iman. Kemudian dia berkata, aku tahu usahamu. Jadi mereka punya usaha, mereka punya aktivitas, tetapi mereka melakukan itu bukan karena kasih. Kemudian dia berkata, aku tahu ketekunanmu. Berarti mereka punya ketekunan, mereka punya grit untuk itu. Tetapi ketekunan mereka bukan lahir dari pengharapan di dalam Tuhan, tetapi lahir dari kemampuan diri sendiri. Anda lihat mereka punya aktivitas, tetapi mereka kehilangan yang esensi. Iman, kasih, dan pengharapan. Paulus berkata yang terpenting diantaranya adalah kasih. Tinggal 3 hal ini, iman, harap, dan kasih. Sesuatu yang esensi. Itu sebabnya saya berkata bahwa aktivitas rohani. Sebab Tuhan bicara kepada jemaat, berarti dia bicara soal pekerjaan, dia bicara tentang aktivitas rohani. Dia bicara soal usaha, dia bicara tentang aktivitas rohani. Dia bicara soal ketekunan, dia bicara soal aktivitas rohani. Dan dia berkata aktivitas rohani dapat menjadi topeng yang mengkamuflase, menutupi kemunduran rohani. Aktivitas masih ada tapi iman sudah hilang. Aktivitas masih ada tetapi kasih sudah tidak ada. Aktivitas masih ada tetapi pengharapan sudah pergi. Saya takut terutama kita yang ada di mimbar, orang akan melihat Pak Doni rohani. Sebab Anda lihat saya masih melayani, tapi Anda tidak tahu bahwa saya bisa melayani tanpa iman. Saya bisa melayani tanpa kasih. Saya bisa melayani tanpa pengharapan. Saya melayani karena jadwal yang sudah ditentukan. Saya melayani karena saya ingin mendapat ini dan itu dari orang yang mengundang saya. Ada banyak orang jadi zombie dalam hidup. Bukan hanya dalam pelayan, dalam hidup. Ada banyak orang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ada di pekerjaan tetapi mereka kehilangan sesuatu. Makanya Paulus bertanya, will you finish it? Ataukah kita sudah menyerah dari jauh-jauh hari? Kita sudah menyerah. Saya masih ingat Pak Guana berkata bahwa dalam pertandingan dunia, maka selalu mereka yang nomor 1 menyelesaikan garis finish. Mereka mendapat medali emas. Mereka yang nomor 2 menyelesaikan garis finish. Mereka mendapat medali perak. Mereka yang nomor 3 menyelesaikan garis finish. Mereka mendapat medali perunggu. 4, 5, dan 6 tidak pernah dihitung. Kenapa? Sebab dunia yang kita hidupi adalah dunia yang mengagungkan siapa yang tercepat, siapa yang terhebat, siapa yang terkaya, siapa yang tertampan, siapa yang tercantik, siapa yang terbisa, siapa yang termampu. Tetapi dalam pertandingan kerajaan sorga, kalau ada 30 peserta, maka sorga menyediakan 30 medali emas. Kenapa ada 30 medali emas? Sebab medali emas bukan yang tercepat, bukan untuk yang terhebat, bukan yang terkuat, bukan yang terkaya, bukan yang terbisa, bukan yang termampu, bukan yang tertampan, bukan yang tercantik. Medali emas bagi mereka yang menyelesaikan garis akhir. Will you finish it? Atau enggak? Kalau Anda finish walaupun kamu bukan yang pertama, tetapi engkau tetap akan mendapatkan medali emas. Sebab medali emas buat mereka yang menyelesaikan. Masih ingat tentang ada video klip bagaimana ada seorang pria pelari sementara berlari tiba-tiba dia mulai memelankan kecepatannya sebab salah satu urat di kakinya ternyata putus. Dan dia harus tertati-tati tapi dia mau menyelesaikan pertandingan walaupun mukanya menahan sakit. Kemudian ada satu orang ternyata bapaknya datang dari bangku penonton, datang kepada sang anak, sang atlet yang mencoba menyelesaikan, mengangkat dari bahu dan mereka mengakhiri garis akhir. Dan hari itu orang penonton bangkit berdiri memberi aplaus, tepuk tangan. Bukan karena dia nomor 1 yang menyelesaikan pertandingan. Dia nomor 1 dari belakang, bukan nomor 1 dari pertama. Tetapi orang beri tepuk tangan sebab dia berani untuk menyelesaikan sampai akhir. Will you finish it?
Ada 3 pain in the past, ada 3 pain in life yang dapat membuat kita menyerah dengan kehidupan. Ada 3 pain in life. Coba Anda lihat sekali lagi, Anda pergi ke 2 Timotius 4, 2 Timotius 4. Sekali ini pergi ke ayat 14. Ada 3 pain in life yang dapat membuat kita rasa sakit dalam kehidupan, yang dapat membuat kita menyerah dengan pertandingan hidup kita. 3 pain in life Paulus angkat. Lihat nomor 1 ayat 14. Ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 14. 2 Timotius 4:14 Paulus berkata tentang Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahat. Nomor 1, Anda bisa menyerah, Anda bisa mundur dari kehidupan, dari perlombaan hidup, sebab Anda berjumpa dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang secara sengaja menyakiti kita, orang-orang secara sengaja menipu kita, orang-orang yang secara sengaja untuk menghancurkan kita, orang-orang yang secara sengaja mau melihat Anda hancur. Itu orang-orang jahat. That's the pain in life nomor 1 buat Paulus. Nomor 2, pain in life, rasa sakit dalam kehidupan nomor 2 yang dialami oleh Paulus ada pada ayat 16. Ayat 16. Ayat 16 Paulus berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, sama-sama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya pain in life kedua, yang pertama orang jahat, tetapi yang kedua Paulus tahu ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang dia sebut sebagai teman, tetapi sekalipun mereka baik, sekalipun mereka benar-benar teman, tetapi waktu dia ada dalam masalah, dia membutuhkan mereka, Paulus berkata tidak ada seorang pun yang mendampingi aku dan tidak ada seorang pun yang membantu aku. Dari pain in life kedua yang dapat membuat kita menyerah adalah the feeling of loneliness. Rasa kesepian. Dan saya mau berkata pada Anda begini, saya selalu bilang sama teman-teman bahwa dalam hidup ini ada satu kali kita akan sampai pada sebuah jalan setapak kehidupan yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Sebelah kiri jurang, sebelah kanan jurang. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendampingi kita di sebelah kiri kita, tidak ada seorang pun yang bisa menemani kita di sebelah kanan kita. Seberapapun seseorang mengasihi engkau, mereka hanya bisa berdiri di depan Anda atau mereka berdiri di belakang Anda. Hanya bisa menarik Anda maju atau mereka bisa mendorong Anda untuk maju. Mereka hanya bisa memotivasi Anda supaya Anda semangat, supaya Anda tidak terlalu kecewa, supaya Anda tidak terlalu hancur, supaya Anda bisa kuat kembali, bangkit lagi. Mereka hanya bisa memotivasi Anda atau mereka hanya bisa mensupport Anda. Apa yang saya bisa tolong? Saya mau tolong. Tetapi di malam-malam waktu Anda ada di kamar Anda hanya temukan Anda seorang diri. Anda tutup kepala Anda dengan bantal, Anda basahi kasur Anda dengan air mata. Sebab Anda tahu tidak ada seorang pun di sana untuk menolong Anda, menguatkan Anda, mengurangi rasa sakit dalam hidup Anda. Nobody. Sebab setiap orang punya their own life. Setiap orang punya masalah sendiri. Masalah Anda mereka tidak tahu, tetapi tolong ingat satu hal, masalah mereka Anda juga tidak tahu. Satu minggu ini sebenarnya saya ada dalam keadaan sakit. Saya break sebentar, saya istirahat Senin, Selasa, Rabu. Sebab Sabtu saya sempat masuk UGD, Senin, Selasa, Minggu pelayanan, Senin, Selasa, Rabu saya memilih keputusan untuk break. Kamis jalan lagi, Kamis dari rumah sakit ke rumah sakit, sampai hari Jumat dari rumah sakit. Seberapapun saya mau menemani mereka, bertahan, tapi ada saatnya saya harus berkata, saya pamit. Saya harus pulang. Dan pada akhirnya, orang harus berjuang sendiri. Sebab I have my own life. Saya punya anak-anak saya punya istri saya
saya punya pelayanan, saya punya pekerjaan, saya punya orang-orang yang harus dihubungi. Dan satu kali saya berkata, mohon maaf, saya pamit pulang. Dan ada saatnya sama, kita akan merasa sendiri. Saya ingatkan buat kita semua di tempat ini, ingat baik-baik, kita bukan penyelamat manusia, kita bukan penolong orang, kita bukan pemberi berkat dan sumber berkat bagi orang lain. Yesuslah penyelamat semua manusia, Yesuslah penolong semua manusia. Tugas kita hanyalah membawa mereka kembali untuk menemukan Tuhan. Saya hanya bisa bantu yang saya bisa bantu, saya hanya bisa tolong yang saya bisa tolong. Ada saatnya saya menangis sebab saya bilang, mohon maaf, saya hanya bisa berdoa. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya hanya bisa berdoa bagi kalian. Iya Pak, tidak apa-apa, kami tahu. Hari itu rasanya jadi pendeta, rasanya tidak berguna sebab saya tidak bisa nolong orang. Tapi itu yang kita lakukan. The feeling of lonely. Dan ada banyak orang mundurkan dari pelayanan, mundur dari Tuhan sebenarnya because of the feeling of loneliness. Tidak ada yang peduli dengan saya. Ayat 18 Paulus bicara tentang pain in life yang ketiga. Paulus berkata, dan Tuhan, ayat 18, akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Berarti pain in life ketiga adalah keadaan yang buruk. Sesuatu yang tidak terduga, tiba-tiba terjadi kecelakaan, tiba-tiba terjadi kemalangan, tiba-tiba terjadi kebangkrutan, tiba-tiba terjadi ini, tiba-tiba itu. Keadaan tidak seperti yang kita ekspektasi. That's a three pain in life. 3 rasa sakit dalam kehidupan yang bisa membuat orang menyerah. Nomor 1, orang jahat. Nomor 2, merasa sendiri. Nomor 3, keadaan yang tidak seperti kita ekspektasi. Tapi lihat bagaimana Paulus menyelesaikan 3 hal itu. Nomor 1, ayat 14. Nomor 1, ayat 14. Bagaimana Paulus menyelesaikan 3 hal itu. Nomor 1, dia berkata, lihat ayat 14 sekali lagi. Alexander tukang tembaga itu, bagaimana Paulus berurusan dengan orang jahat. Telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Paulus berkata, Tuhan akan apa? Berarti bagaimana Paulus berurusan dengan orang yang mengecewakan dia? Bagaimana Paulus berurusan dengan orang yang menyakiti dia? Bagaimana Paulus berurusan dengan orang yang yang membuat dia hancur? Ini yang Paulus lakukan. Dia serahkan kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan yang membalas. Sama seperti Tuhan membalas setiap kebaikan saya, Tuhan juga akan menghakimi setiap kejahatan orang. Serahkan sama Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata dan mengingatkan kita, ingat baik-baik bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Berarti ketika kita membalas kepada orang lain, kita baru saja menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas orang lain. Sebab pembalasan itu bukan hak saya, pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang berhak untuk membalas bukan saya, sekalipun saya menderita, yang berhak membalas kembali lagi adalah Tuhan. Itu sebabnya Yusuf ketika saudara-saudaranya berkata, hukum kami sebab kami pantas untuk dihukum, hanya tolong jangan bunuh kami. Tiba-tiba Yusuf berkata apa? Akukah pengganti Allah bagi kamu? Sebab yang berhak untuk membalas, Yusuf tahu, hanya Tuhan. Dan dia berkata, kalau aku balas, aku jadi Tuhan. Betulkah aku Tuhan atas kamu? Yang kedua ayat 16, bagaimana Paulus berurusan dengan perasaan sendiri. Nomor 1, kalau bertemu dengan orang jahat, dia berkata serahkan sama Tuhan. Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Sama-sama bilang serahkan sama Tuhan. Saya perlu ada orang-orang yang perlu kelepasan hari ini. Serahkan sama Tuhan. Yang kedua dia berkata, bagaimana dengan loneliness, perasaan kesepian. Lihat ayat yang ke-16. Dia berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan dibalas. Jadi dia tidak suruh Tuhan balas. Sebab itu bukan orang jahat. Ditanggungkan atas mereka. Ayat 17. Sama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan wow.
Bagaimana dengan perasaan kesepian Paulus? Nomor 1, dia belajar percaya sekalipun tidak ada seorang pun di sekelilingku, aku tahu Tuhan mendampingi aku. Dan yang paling luar biasa, dia bukan hanya Immanuel di samping Anda, tetapi dia mendampingi, memberi kekuatan pada Anda hari lepas hari. Amin, amin, amin. Dia mendampingi aku, dia menguatkan aku. Bagaimana dengan keadaan yang tidak baik? Lihat ayat 18. Nomor 1, pain in life, orang jahat. Apa yang Paulus lakukan? Serahkan sama Tuhan. Nomor 2, pain in life, perasaan kesepian. Apa yang Paulus lakukan? Percaya Tuhan mendampingi dan menguatkan aku. Mendampingi dan menuntun aku sampai menyelesaikan masalah saya. Percaya bahwa Tuhan mendampingi dan Tuhan menolong aku. Nomor 3, bagaimana dengan segala peristiwa yang tidak baik, yang tidak kita harapkan. Ayat 18 sama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat dan dia akan menyelamatkan aku. Nomor 3, ini yang Paulus lakukan. Dia berkata, aku percaya Tuhan yang melepaskan dan Tuhan yang menyelamatkan. Bagaimana supaya saya bisa finish garis akhir saya? Harus ada kekuatan dari Tuhan. Sebab kalau saya dibuat jahat oleh orang, saya serahkan Tuhan. Sebab kalau saya ditinggal seorang pun sendirian, saya tahu Tuhan ada di sampingku dan menguatkan aku. Dan kalau aku mengalami hal-hal yang buruk, saya tahu Tuhan sanggup untuk melepaskan dan menyelamatkan aku. We cannot finish, kita tidak bisa selesai tanpa pertolongan Tuhan. Yang ketiga terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7 sekali lagi. Yang terakhir dia berkata, dan aku telah memelihara iman. Nomor 1, I have fight a good fight. Do you still fight? Nomor 2, I finish the race. Will you finish? Nomor 3 dia berkata, and I have kept the faith. Pertanyaan nomor 3 Paulus adalah, in the end, pada akhirnya, what left? Apa yang tersisa? Apa yang tertinggal? Seandainya satu kali, mari kita anggap the end of the season 2023. Mari kita tanggalkan semua reputasi kita tanggalkan semua karir kita tanggalkan semua jabatan kita tanggalkan semua titel kita. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah Anda capai, apa yang Anda sudah dapat, apa yang sudah Anda pertahankan di akhir, in the end. Pada akhirnya setiap kita, di akhir paling akhir, ketika berjumpa dengan Tuhan, harus membuka peti hati kita, peti harta karun kita, dan izinkan Tuhan melihat apa yang ada di dalamnya. Apa isi yang tersisa pada akhirnya. Satu kali saya harus konseling satu percecokan rumah tangga, suami dan istri. Keluarga cukup kaya dan saya bilang buat saya kaya. Dan istrinya berkata, saya mengeluh dan dia sudah tahu Pak, problem keluhan saya adalah saya tidak suka dengan cara dia bekerja. Sebab dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, saya dan anak-anak seringkali jarang punya waktu untuk bersama-sama dengan dia. Dia lebih banyak bersama dengan sekretarisnya daripada bersama dengan saya. Dia lebih banyak dengan teman-temannya daripada bersama-sama dengan anak-anak kami. Yang penting adalah dia komplain bahwa suaminya terlalu workaholic, bekerja sehingga dia merasa bahwa mereka ditinggalkan. Dan waktu sang istri mengeluh, Anda tahu jawaban suami, dia berkata, saya lakukan semua ini untuk kebahagiaan kalian. Anak-anak gak mungkin hidup dengan baik kalau semua ini tidak dapatkan dari hasil pekerjaan. Kamu tidak mungkin bisa hidup di rumah yang mewah ini kalau bukan dapat dari hasil pekerjaan. Kamu tidak kumpul dengan teman-teman arisanmu kalau kamu tidak dapat di hasil pekerjaan. I do this, saya melakukan ini supaya kalian bahagia. Kenapa kamu mengeluh? Dan singkat cerita terjadi percecokan, adu mulut. Kalau sudah begitu, aduh pusing, benar-benar pusing. Seringkali konseling keluar. Makanya saya dulu memutuskan berhenti dari konseling. Saya dari 17 tahun saya sudah konseling. Saya masih ingat konseling saya pertama adalah perselingkuhan. 17 tahun belum menikah sudah konseling perselingkuhan. Makanya saya telat menikah karena saya sudah tahu jerohan di balik pernikahan. Saya telat menikah. Sampai teman-teman bilang, kamu sudah
sudah pacaran sekian lama kok nikah. Iya, sebab saya trauma dengan konseling. konseling. Dan ada satu titik saya berhenti konseling, saya lempar. Pak Guana waktu itu berkata, ada orang yang sekarang konseling. Kalau itu, dengan senang hati, silakan konseling semua ke dia. Semua. Dan itu yang terjadi. Hari ini kembali lagi konseling. Konseling. Dan akhirnya kalau sudah rame dan di akhir tanpa membuat Anda bingung, di akhir saya bilang begini, Pak, Anda berkata tadi bahwa Anda bekerja banting tulang supaya istri dan anak-anak Anda bahagia. Iya kan Pak? Saya buat ini, saya buat itu, saya buat ini, saya buat ini. Saya berkata, ya, tetapi persoalannya satu. Mereka tidak bahagia. Anda bilang Anda kerja supaya mereka bahagia. Tapi kenyataannya Anda pikir mereka bahagia. Tapi kenyataannya mereka tidak bahagia. In the end, pada akhirnya apa yang tersisa? Seringkali ketika kita memulai sesuatu kita punya idealisme. Tetapi ketika kita mulai sibuk dan kita mulai tergerus dan kita mulai terseret oleh arus kesibukan kita, tanpa sadar kita kehilangan esensi idealisme Anda dan saya. Saya percaya semua orang yang pertama kali melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi semakin lama dia melayani Tuhan, saya meragukan kesungguh-sungguhannya dia. Sebab kesibukan dapat membuat Anda melupakan mengapa kita melayani Tuhan dari awal. Kenapa sih kita kumpul-kumpul hari ini? Kenapa kita spend time? Kenapa kita beri? Kenapa kita nyembah Tuhan? Pada akhirnya pertanyaan Paulus, what left? Seandainya semua pelayanan kita tanggalkan di hadapan Tuhan. Apa yang tersisa? Sebab Paulus mengingatkan dengan kuat. Ada orang yang membangun dengan kayu, ada orang yang membangun dengan rumput kering, ada orang yang membangun dengan jerami, ada orang yang membangun dengan emas, batu permata, dan satu kali pekerjaan setiap orang akan dibakar dan diuji dengan api. Semua yang dibangun dengan kayu akan hangus menjadi abu, sementara semua yang dibangun dengan permata dan emas akan dimurnikan. Satu kali semua pelayanan kita akan diuji. Satu kali semua pekerjaan kita akan diuji. Dan kalau Tuhan uji, what left? Abu atau emas yang murni. Itu sebabnya Paulus tadi saya ingatkan Anda berkata, maka tinggal 3 hal ini. Hanya 3 hal yang akan tersisa. Kalau dia uji segala sesuatu, maka semua akan menjadi abu dan arang kecuali 3 hal ini. Iman, harap, kasih. What left? Dan Paulus berkata, I have kept the faith. Sebab bukankah Alkitab berkata kalau anak manusia datang di muka bumi, pertanyaannya cuma satu. Masih adakah iman? What left? Apa yang tersisa? Saya berdoa ketika kita buka peti harta kita, sama seperti orang Majus menyerahkan 3 persembahan. Waktu kita buka peti hati kita, ada 3 batu permata di situ. Iman, harap, dan kasih. Itulah persembahan kita yang terakhir dan termulia untuk Raja di atas segala raja. Yesus Kristus. Apa yang tersisa? Dari semua kemegahan ini, apa yang tersisa? Dari soulful Jesus, api itu kalau datang, apa yang tersisa?
Buat teman-teman di KFC juga, Kingdom Fire. Kalau api penyucian itu datang, apa yang tersisa? Itu saya tanyakan terus untuk pelayanan saya. Dan kalau saya salah, tolong tegur saya. Saya menganggap C. Esther, Cingin, semua teman-teman, Mary, bisa bicara pada saya, ingatkan saya. Sebab pada akhirnya Tuhan akan tanya, what left? Kamu bawa arang sama Tuhan, kamu bawa abu sama Tuhan, atau kamu bawa 3 permata, iman, harap, dan kasih. Mari kita datang pada Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. 3 pertanyaan Paulus. In the end of the season and beginning of the new season, pertanyaannya, masihkah kita fight? Ataukah kita sudah berhenti, kita sudah tidak mau finish? Dan seandainya kalau kita finish 2023 kemarin, yuk mari ngintip sebentar peti hati kita. Apa yang tersisa? What left? Kalau Anda bilang pekerjaan saya, prestasi saya, ini saya, itu saya. No. Satu kali itu semua akan diuji oleh Tuhan. Bukan itu. Dan kalau Anda banggakan itu toh pada akhirnya, saya mau kasih tahu, waktu Anda buka the end of the ends, akhir dari semua akhir, Anda akan kaget sebab yang tersisa sebenarnya di kotak hati Anda adalah arang dan abu. Sebab that's not esensi, itu bukan esensi. Saya takut kita sudah menggantikan yang terutama dengan apa yang kurang utama. Kita sudah menggantikan apa yang mulia dengan apa yang kurang berharga. Kita sudah menggantikan apa yang penting dengan apa yang hanya bersifat sementara. Dan pada akhirnya ketika kita buka, Tuhan kaget, Anda kaget. Sebab saya berkata, tapi saya taruh di situ. Saya taruh di situ kekayaan saya taruh di situ pekerjaan saya taruh di situ prestasi saya taruh di situ popularitas saya taruh di situ. Kenapa hari ini hanya ada arang dan abu? Sebab Tuhan berkata sederhana, api pengujian itu akan datang. Yang tersisa tinggal 3 hal ini. Bukan nubuatan, bukan bahasa malaikat, bukan iman yang mujizat demi mujizat, no. Bukan sesuatu yang spektakuler, tapi dia berkata sisa 3 hal ini. Hanya 3 hal inilah yang akan tersisa kalau api pengujian itu datang. Hanya 3 hal inilah yang akan bisa bertahan ketika api pengujian itu datang. What is that? Iman, harap, dan kasih. That's all. Kita mudah untuk diselewengkan. Tapi hari ini yuk mari kita periksa kembali. Dan kalau kita belum temukan itu, mari 2024 kita tahu what must we do. Apa yang harus kita kerjakan. Sebab in the end of the season, standar yang akan dia tanya, do you still fight? Will you finish it? And the end, what left? Inilah yang ku punya, hati hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik-baik bagi kami. Ampunilah kami Tuhan. Kalau kami gagal dan seringkali mengecewakan Engkau, kalau seringkali kami ngambek di tengah-tengah pertandingan kehidupan, tapi hari ini kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan. Sebab mereka yang mendapat medali bukan mereka yang tercepat seringkali, bukan mereka yang terpintar, bukan terhebat, mereka bukan yang paling berkarunia, bukan mereka yang paling bertalenta. Tapi kami sadar bahwa yang mendapatkan medali adalah mereka yang bersedia bangkit kembali sekalipun mereka gagal, dan mereka bersedia untuk terus berlomba sampai akhir, menyelesaikan garis akhir. Dan in the end, pada akhirnya pertanyaannya selalu adalah what left, apa yang tersisa. Dan biarlah kami temukan bahwa kami punya sesuatu untuk dipersembahkan kepadamu. Terimalah yang terbaik dari kami, apa yang ada di dalam hati kami. Terima kasih buat kesempatan melayani. Terima kasih buat karunia yang Engkau percayakan pada kami. Terima kasih buat semua berkat-berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Tapi ajar kami untuk melihat itu bukan semua kebanggaan kami, tetapi in the end, pada akhirnya, pertanyaannya, masihkah kami punya iman yang membuat kami bertahan? Iman yang membuat kami percaya? Masihkah kami punya kasih yang membuat kami mengasihi Engkau? Kasih yang tidak digerogoti dan dikorupsi oleh emosi dan kesombongan-kesombongan kami, keegoisan diri kami. Pengharapan yang tidak lagi dibangun pada kemampuan diri sendiri, tetapi belajar berharap kepada Engkau sebagai sumber segala-galanya.
Terima kasih, biarlah kami saling mengingatkan satu sama lain. Kami saling menegur, saling menasihati satu sama lain. Kami saling memampukan, menguatkan satu sama lain. Terutama di teman-teman yang ada di SFG. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati selalu, supaya perlombaan ini bisa kami selesaikan sampai pada garis akhir. Kami menyelesaikan panggilan Tuhan. Kami bukan hanya mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kami, tapi kami bisa menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Sama seperti Engkau katakan Yohanes 4:34, dan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu, menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, mencintai Dia, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Doni. Saudara diberkati. Ada yang tidak diberkati apa enggak hari ini? Kalau gitu yang diberkati harus bersaksi. Cemeri mau bersaksi? Ada yang mau menambahkan atau mungkin dapat sesuatu dari apa yang dibagikan Pak Doni, bisa di-sharingkan untuk menguatkan atau meneguhkan. Petris? Hah? Kamu kayak mau menyampaikan sesuatu soalnya. Pak Pulungan? Tidak, Mbak Endah? Ya, kita sangat diberkati ya. Hari ini Pak Doni mengingatkan kembali bagaimana ketika kita mengiring Tuhan itu dalam perjalanan ini, esensi itu terus kita pegang. Kita tidak membiarkan bahkan prestasi rohani itu bisa menjadi berhala baru ya bagi kita. Yang rohani pun bisa merebut pribadinya Tuhan dari pandangan kita ya. Saya ingat minggu lalu saya telepon sama Mbak Endah. Kita telepon, kita sama-sama kita katakan kita milih bagian yang terindah, apa yang Tuhan mau gitu ya, bukan pekerjaannya, tapi persembahan hati ini loh. Seperti Pak Doni katakan, apa yang tadi keegoisan kita atau prestasi pelayanan itu bisa curi, itu bisa mengubah hati kita di hadapan Tuhan. Waktu semua diambil, prestasi pelayananmu diambil, waktu apa yang kau bangun itu diambil, apakah hatimu tuh kecewa? Ataukah hatimu tetap bisa, Tuhan yang penting kemuliaan itu semua punyamu. Kita memilih bukan apa yang dinilai oleh manusia, tapi kita memilih apa yang Tuhan lihat ya. Jangan jadikan panggilan kita berhala, meskipun kita mau menggenapi panggilan. Karena pada akhirnya betul Pak Doni katakan, bukan diukur dari perbuatan saja, motivasi kita itu juga itu yang menentukan bobot daripada apa yang kita selesaikan, apakah itu baik atau tidak. Ya, mari kita tutup ibadah ini. Saya mau membacakan Mazmur 121 ayat 5-8. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk terus hati ini ada di posisi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki Tuhan, Engkau bongkar, Engkau koyakkan kedalaman hati kami. Apakah Engkau masih temukan kasih mula-mula, motivasi yang bersih di dalam hati kami mengiring perjalanan dengan Engkau. Tuhan, apabila ada hati yang terluka atau ada motivasi yang sudah tidak lagi selaras, namun kami tidak sadar, Roh Kudus, kami minta terang-Mu yang menyingkapkan dan kembalikan kami kepada track yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu biarlah menjadi cermin bagi kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ke dalam tangan-Mu.
Mazmur 121 ayat 5-8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, langkah kami Tuhan yang tetap, dan kami hari ini kami menerima berkat penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Minggu depan di waktu yang sama ya saudara ya, pembicaranya belum saya tentukan. Terus untuk yang belum daftar seminar silakan daftar. Ini seminar sangat bagus sekali, ini kesempatan saudara. Untuk yang di online juga jangan lupa daftar seminar, segera daftar. Bila di luar kota kalau bisa terbang datang dan ikut. Terima kasih, Tuhan berkati.